Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Gigi selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dai Hakiki dengan NPM 220506101 dari kelas PSTID. Di sini, adapun saya membuat video, yakni untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah jaringan komputer terkait dengan topologi jaringan. Yang mana dalam pembahasan kali ini saya akan membahas poin per poin, diantaranya yaitu jenis-jenis dari jaringan komputer, kemudian eh, mengenai topologi, macam-macam topologi, dan juga nanti di akhir saya akan menjelaskan mengenai arsitek topologi jaringan dari Grand L3 Krakatau yang ada di Lampung. Kata topologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, diambil dari bahasa Yunani, yakni topos dan logos, yang mana mempunyai makna ilmu tata letak. Jadi dapat diartikan topologi jaringan merupakan suatu ilmu tata letak jaringan. Dan untuk jaringan komputer sendiri merupakan jejaring telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Kemudian terdapat jenis-jenis jaringan komputer, diantaranya yakni ada LAN, Local Area Network, yang mana LAN sendiri merupakan jaringan dengan cakupan lokal, biasanya terbatas pada suatu lokasi fisik. Dapat diambil contoh seperti kantor maupun sekolahan. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, yakni jaringan yang mencakup area yang lebih besar dari LAN, namun masih terbatas pada satu kota atau wilayah. Contohnya jaringan yang menghubungkan beberapa kantor di dalam satu kota. Kemudian selanjutnya ada Wide Area Network, yang mana jaringan yang mencakup area yang sangat besar, lebih besar dari Local Area Network dan juga Metropolitan Area Network. Tentu seringkali mencakup wilayah nasional ataupun internasional. Dapat diambil contoh seperti jaringan perusahaan yang mencakup cabang di berbagai kota ataupun negara. Kemudian selanjutnya terdapat topologi fisik dan juga topologi logis. Topologi fisik sendiri yakni merujuk pada tata letak fisik dari perangkat keras hardware dan saluran komunikasi seperti kabel, serat optik, gelombang radio, dan lain-lain dalam satu jaringan komputer. Sedangkan topologi logis merujuk pada pola komunikasi dan aliran data di dalam jaringan, independen dari tata letak fisiknya. Kemudian selanjutnya terdapat jenis-jenis topologi, yakni ada topologi bus yang pertama. Perangkat yang saling terhubung pada jaringan topologi bus akan terkoneksi melalui kabel utama yang biasa disebut dengan backbone. Topologi jenis ini dianggap paling sederhana dibanding jenis yang lain karena hanya menggunakan satu kabel koaksial saja untuk transfer data. Dapat dilihat seperti di gambar, yang mana komputer-komputer tersebut saling terhubung yang mana terkoneksi melalui satu kabel utama. Kemudian jenis yang berikutnya yakni terdapat topologi star. Pada topologi jaringan star memerlukan komponen penting seperti hub atau switch untuk menghubungkan komputer pusat dengan yang lain. Cara kerja topologi star yakni adalah data yang dikirim dari komputer server akan mengalir terlebih dahulu ke hub atau switch kemudian dialirkan ke komputer yang dituju. Dapat diartikan data yang dikirim dari komputer server itu tidak secara langsung dialirkan ke komputer klien atau komputer user, melainkan akan mengalir terlebih dahulu ke hub atau switch yang ada. Kemudian selanjutnya terdapat topologi ring, yang mana dapat diartikan sebagai topologi cincin, memiliki arti topologi yang rangkaiannya membentuk seperti cincin bundaran atau lingkaran, dan masing-masing titik saling terhubung satu sama lain, mulai dari komputer satu hingga seterusnya. Kemudian topologi mesh merupakan gabungan dari topologi ring dan juga topologi star. Secara pengertian topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam suatu jaringan. Dan kemudian terdapat topologi tree, yang mana topologi jaringan ini merupakan jaringan yang bertingkat dan saling terkoneksi menggunakan hub atau switch, lalu masing-masing hub atau switch tersebut terhubung ke komputer server. Pada topologi jenis tree adalah gabungan dari topologi bus dan juga topologi star yang mana pusat datanya ada di topologi bus.
seperti pada gambar yang tertera dalam PPT. Kemudian kita beralih ke arsitektur topologi yang mana terdapat pada Grand LT Krakatau Lampung. Topologi yang digunakan pada PT Grand LT Krakatau Lampung sendiri menggunakan topologi tree. Dengan topologi tree dapat menghubungkan divisi finance ke sistem VHP dengan rangkaian jaringan yang berbeda. Dapat kita lihat terdapat room finance dan juga room accounting. Terdapat 2 ruangan pada Grand LT yang mana pertama sekali terdapat terhubung dialirkan ke ISP, Internet Service Provider, yang mana internet tersebut memberikan akses internet ke pengguna melalui berbagai teknologi. Kemudian dihubungkan atau disalurkan ke modem, yang mana fungsi modem itu sendiri untuk mengubah sinyal yang ada, baik itu sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya, dan menghubungkan sebuah perangkat, baik itu komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya ke dalam suatu jaringan. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke router, yang mana fungsi router sendiri di sini adalah untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Router bisa mengirimkan paket data atau internet dari modem ke perangkat melalui alamat address atau IP address. Setelah itu dapat terhubung ke hub dan kemudian terhubung ke server monitoring. Yang mana di sini hub dapat disalurkan dari access point, yaitu pemancar sinyal dengan alamat dengan unik alamat. Kemudian server monitoring terhubung ke router dan setelah itu dapat dihubungkan ke hub. Kemudian hub dapat dihubungkan lagi ke server Linux PMS PHP, yang mana hub sendiri fungsinya untuk menerima sinyal dari komputer server dan menyampaikannya ke satu atau lebih komputer klien. Di sini terdapat server monitoring, yang mana proses pemantauan dan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja dan keamanan server komputer dalam suatu jaringan. Dihubungkan ke hub, setelah itu hub akan menyalurkan ke beberapa switch yang ada. Seperti pada gambar, dapat disalurkan ke switch yang berada di room finance dan juga room accounting. Di mana fungsi utama switch sendiri yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Dapat terlihat switch pada room finance dapat disalurkan ke berbagai komputer klien atau komputer user, baik komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga printer. Begitupun dengan switch dapat dihubungkan ke beberapa komputer klien dan juga printer. Setelah mendapatkan data dari server Linux, kemudian server Linux tidak langsung memberikan data tersebut ke klien atau ke komputer masing-masing klien, melainkan data yang dihasilkan dari server Linux dihubungkan kembali ke hub, kemudian diterima kembali oleh server monitoring. Setelah itu baru data tersebut dikirim ke masing-masing user sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf, kurang lebih mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.